Lagi kita membahas tentang pack Epic dan Showtime. Kali ini muncul ya diagonal long pass B dengan rekomendasi gacha bintang 3 berisi 2 kartu Epic dan 2 kartu Showtime. Sebelumnya ada beberapa event yang hari Kamis update banyak banget. Ada Pep Guardiola muncul sebagai manajer baru dengan membawa link up play diagonal long pass B. Kemudian selection contract pack National Legend ya, kamu bisa membayar 900 koin untuk mendapatkan atau memilih salah satu dari para legend nasional yang ada di pack tersebut. Kemudian Brazil dan England National Team Campaign ini free, kamu bisa pilih salah satu dari 4 pemain tersebut. Jadi ini bansos, the real bansos. Terus ada pemain baru Dani Carvajal di Liga eFootball fase keempat dan POTW serta Windah Basudara Cup. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama Windah Basudara Cup. Secara event aku tidak terlalu peduli, tapi kita dapat free kartu Windah Basudara lagi. Tapi kali ini dia bisa bermain di berbagai macam aspek dengan kemampuan overall yang terbaik itu dia di center forward, fox in the box, punya finishing 80, speed 81, stamina 84. Tidak se-OP sebelumnya ya, yang punya kemampuan olah bola tuh sampai 90 warna biru. Kalau sekarang bisa di mana-mana dengan beberapa aspek warna hijau. Sebetulnya dari sisi aku, ini kayak bisa digunakan untuk fun football ya. Aku gunakan Windah Basudara sebagai back. Agak aneh, tapi mau gimana lagi. Kemudian yang kedua ada Liga eFootball. Kategori player versus player fase 4, kita mendapatkan hadiah untuk peringkat Liga biasa ya, peringkat, aku lupa peringkat berapa. Hadiah terbarunya adalah Dani Carvajal Real Madrid. Overall ratingnya 101. Ini bisa didapatkan kalau misalkan peringkat kamu 1800 ke atas, I think. Bukan ya, itu bukan peringkat ya, itu poin ya. Dengan statistik yang bukan yang bagus banget ya, 101 di era sekarang ini dengan inflasi rating, tentunya bukan sesuatu yang bagus, tapi cukup oke lah buat kamu yang pengen punya Dani Carvajal Showtime. Dia bisa jadi back sayap kanan, back sayap menyerang. Usianya 33 tahun, tingginya 173 cm, kaki kanan, akurasi kaki lemahnya rendah, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. By the way, formnya stabil ini cukup menarik loh. Dari sisi aku pribadi, aku tertarik ya. Setelah kehilangan kesempatan untuk dapat Isco, akhirnya ada kesempatan lagi untuk dapat Dani Carvajal, di mana aku adalah player yang suka ngumpulin pemain Real Madrid ya. Jadi ini adalah kesempatan yang menarik buat aku untuk aku lanjutkan. Tapi juga lihat sikon ya, karena banyak kegiatan di luar eFootball kawan-kawan. Kemudian lanjut untuk Pep Guardiola. Ini lebih ke Bayern Munchen ya, 2013-2014, bukan yang Barcelona seperti yang aku pikirkan. Dia bawa gimmick baru link up play diagonal long pass B, dimana paketnya mendapatkan rekomendasi gacha bintang 2 saja dengan harga 750 koin, berisi Ivan Perisic dan Lucas Hernandez, dimana link up diagonal long pass B ini membutuhkan back sayap menyerang dan kreatif playmaker. Nah, alasan saya membeli paket ini ya, dari website wiki itu menjelaskan bahwa manajer Guardiola ini sebetulnya punya kemampuan possession dan serangan samping ya, atau wide begitu. Jadi jika Anda adalah pemain yang tidak membayar atau free to play, kami sarankan Anda memprioritaskan pembelian paket manajer yang menyertakan manajer yang kuat. Apa sih dalam lingkungan saat ini? Intinya adalah kalau misalkan kamu adalah free to play, alangkah baiknya kamu cari manajer yang meta saat ini, yaitu serangan balik atau serangan balik quick counter begitu. Nah, untuk saat ini, jelas secara website wiki, mereka tuh mengatakan quick counter adalah meta yang sedang berjaya sekarang. Dari sisi para voters ya, ini seimbang, 9, 12, 11 itu mereka
Ada yang bilang beli, ada yang bilang simpen koin, ada yang bilang kalau misalkan ada koin cukup maka beli. Jadi nggak bisa dijudge ya bahwa ini tuh butuh atau tidak. Dari sisi statistik ya, penguasaan bolanya, position ball 89, menyebar ke sisi 89, dia punya 2 penguat, kekuatan tendangan dan agresi, serta keterangan ya, pemain-pemain apa saja yang bisa di link up, yaitu back sayap menyerang ataupun playmaker kreatif, bisa di left atau right, dan playmaker kreatifnya harus di penyerang sayap kanan atau penyerang sayap kiri. Jadi bukan gelandang sayap kanan atau gelandang sayap kiri, bukan LMF tapi LWF. Nah, mari kita bandingkan ya, secara rekomendasi gacha ini bisa kita lihat ya bahwa Pep Guardiola kali ini itu bintang 2 dibandingkan dengan para manajer-manajer lainnya ya, seperti Fabio Capello bintang 4, Frank Rijkaard Barcelona bintang 3, Mourinho yang harganya 60.000 itu bahkan bintang 4, hanya 150 koin. Sedangkan Pep Guardiola 750 koin itu hanya bintang 2. Ini sebagai perbandingan juga ya, kalau misalkan di ranking manajer dengan position ball terbaik saat ini adalah Hansi Flick. Yang kedua, ranking dari manajer yang punya kemampuan menyerang ke samping ya adalah Frank Rijkaard. Di sini Pep Guardiola masuk ranking 4 untuk yang menyerang ke samping, sedangkan position ball itu dia ranking 2. Yang ketiga adalah Fabregas, yang keempat adalah Patrick Kluivert. Fabregas saja gratis tuh bansos, mending pakai Fabregas. Dari sisi aku melihat Guardiola ini sebetulnya tidak jelek, tapi lebih ke bukan yang terbaik, bukan yang paling lengkap, bukan yang mendukung meta. Penguasaan bolanya tuh bagus, double boosternya tuh juga bagus. Cuma yang pertama, link up playernya agak sulit ya. Back sayap menyerang dan playmaker kreatif yang dijadiin sayap itu jarang. Kalau misalkan sayap biasanya itu adalah sayap produktif atau sayap penjelajah. Nah, kalau playmaker kreatif itu harus menyesuaikan pemainnya berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebar ke sisi itu juga jarang. Tapi kalau misalkan kamu tipikal orang yang menyebar ke sisi, menggunakan gaya main menyebar ke sisi ya nggak masalah, cuma itu harus dipertimbangkan ya, terutama dari sisi meta. Tadi kita sudah dijelaskan ya kalau meta saat ini adalah quick counter. So itu tadi, kita lanjutkan pembahasan utama, yaitu diagonal long pass B, epic dan showtime, berisi Philipp Lahm double special skill, Frank Ribery double special skill, Bakayoko Saka double special skill, dan Riccardo Calafiori single special skill. Aku nggak sempet ya ngebandingin berbagai macam pemain, jadi kita lihat dari sisi POV tambahan informasi saja teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain, itu bisa dilaksanakan secara mandiri. Yang pertama, dari probabilitas sangat kecil ya, 1% masing-masing untuk epic maupun showtime, karena untuk pack kali ini kan isinya 200. Dan kalau misalkan dari para voters itu menyampaikan bahwa ini tulisannya gimana ya? 25 itu ingin menyimpan koinnya daripada 2 orang yang pasti ingin menarik atau menggacha begitu. Artinya mayoritas voters itu tidak ingin gacha. Dari sisi pack padahal semua showtime dan epicnya itu triple S, sedangkan mayoritas kartu highlightnya memang jelek ya, mayoritasnya A. Untuk pemain yang tiernya S itu cuma 1. Kemudian kita bahas satu-satu ya, dari Philipp Lahm, offensive wingback. Sebagai seorang offensive wingback, punya kemampuan defensif yang sangat bagus, hampir setara dengan center back. Speed dan acceleration-nya oke, stamina-nya oke. Dia bisa jadi back sayap kanan, back sayap kiri, bisa jadi center midfielder, bisa jadi defensive midfielder. Usia 30 tahun, pengguna kaki kanan, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya tinggi. Ini kartu bagus, tapi kalau dibandingkan dengan gacha per 200 pemain, kayaknya kurang worth it.
Tapi aku mengatakan ini kartu bagus. Back sayap penyerang punya edge crossing, dan ketika defense dia punya long range tackle. Sempurna. Bagus banget. Lanjut Frank Ribery, usia 30 tahun, pengguna kaki kanan, dia bisa jadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, second striker, attacking midfielder, sayap kiri, gelandang. Akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya rendah, punya momentum dribbling, punya acceleration burst, olah bolanya sangat bagus, finishingnya standar, speed dan accelerationnya cukup, kicking powernya oke. Dari sisi aku, sebetulnya bukan seorang penyerang sayap yang paling oke ya, karena dari sisi finishing juga kurang. Kalau misalkan mau di link up pun mungkin tidak begitu spesial untuk jadi finisher terakhir begitu. Tapi kemampuan dribblingnya ya ini sangat bagus. Mungkin tergantung racikannya, kalau misalkan dari sisi dribbling bisa disesuaikan, digeser ke finishing atau speed, mungkin akan lebih menarik. Lanjut Bakayoko Saka, kreatif playmaker, bisa ditaruh di mana saja di bagian sisi kiri, dan di sisi kanan bisa jadi gelandang maupun penyerang. Punya kemampuan dribbling yang sangat baik, akselerasi dan balance-nya juga sangat baik. Special skill-nya blitz curler dan edge crossing. Sangat bagus. Pengguna kaki kiri, akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya tinggi. Ini kartu bagus, dia umpan bagus, finishing juga bisa. Cuma masalahnya tidak terpapar ya, tidak tercantum finishingnya berapa skornya, walaupun punya blitz curler. Tapi apakah blitz curler atau please curler gitu? Karena lengkungnya saja kita tidak mengetahui ini apakah bisa melengkung apa enggak. Dari statistik bagus, tapi perlu dipertimbangkan ya, apakah skillnya bisa dilaksanakan atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Lanjut Riccardo Calafiori, offensive wingback, ya secara statistik mencerminkan ya bahwa inilah offensive wingback. Secara kemampuan defensif nggak begitu oke. Overall ratingnya juga cuma 105 dibandingkan pemain-pemain lain yang 107. Dia punya satu special skill yaitu phenomenal pass. Dia bisa ditaruh di center forward, bisa ditaruh di left back, bisa ditaruh di sayap kiri, midfielder. Usia 23 tahun, kaki utamanya kaki kiri, akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya rendah. Ya secara form ya, keempat pemain ini punya form yang sangat baik, akurasinya tinggi, formnya stabil, itu sangat bagus. Dan kalau misalkan kamu all in, sebetulnya nggak masalah ya, karena secara posisi mereka itu nggak bertubrukan. Saka bisa ditaruh di kanan, Ribery bisa ditaruh di kiri, Calafiori bisa ditaruh di back kiri, untuk Lam bisa ditaruh di back kanan. Lengkap, kalian butuh sayap dan back sayap, itu semuanya ada di sini. Cuma memang tergantung apakah punya koin atau tidak. Jujur yang paling worth it adalah Philip Lam. Kalau Lam ada dan gacanya mungkin cuma 100 atau 150, mungkin aku akan gacha, karena ini back sayap terbaik saat ini. Nggak tahu ya nanti kedepannya akan muncul apa lagi, tapi Lam itu yang paling worth it. Dari sisi ranking kita lihat ya, bahwa Philip Lam ini bisa ditaruh di center midfielder. Ranking pertama, agak aneh, kenapa bisa jadi center midfielder ranking pertama dia? Kalau di back sayap kanan itu dia ranking 5. Kalau back sayap menyerang, dia adalah ranking 1. Kan? Dia adalah back sayap menyerang terbaik saat ini. Kalau untuk Ribery, dia jadi attacking midfielder, dia jadi sayap kiri. Itu masih masuk ke tier 1, tapi ranking 4, ranking 6, bukan yang terbaik. Bakayoko Saka masuk ke tier 2. Riccardo Calafiori masuk ke tier 2. Secara rating ya, Philip Lam yang terbaik, Ribery nomor 2, Bakayoko Saka dan Calafiori itu nomor 3 dan 4. Ya, jadi begitu ya pembahasannya mengenai diagonal long pass B, epic dan showtime kali ini. Menurut aku Philip Lam itu yang terbaik, dan sisanya kalau misalkan kamu sudah dapat Philip Lam dengan 900 koin, sisanya skip aja.
karena rekomendasi gacanya bintang 3 dengan 200 pemain ini sangat tidak direkomendasikan ya untuk di gacha karena terlalu dalam, resiko rungkatnya sangat besar, dan aku yakin mayoritas teman-teman tidak punya koin sebanyak itu untuk all in di pack ini. Cuma kalau misalkan nyoba 100-200 koin ternyata dapet targetnya ya, entah itu targetnya Philip Lam atau Ribery gitu, yang pertama dari aku congratulations, selamat, karena beruntung itu guys. Susah loh untuk dapetin 1-2 pemain per 200 kali kesempatan tuh susah. Jadi aku respect sama kalian. Tapi coba tolong disampaikan di kolom komentar ya, siapa saja yang mendapatkan ataupun gacha ya pemain-pemain yang ditargetkan di pack Diagonal Long Pass B ini, dan apakah teman-teman itu mengejar atau membeli Pep Guardiola 2013-2014, rasanya seperti apa? Dari sisi aku melihat kayaknya kurang worth it ya. Rekomendasi pembeliannya cuma bintang 2. Kemudian terkait Carvajal, mungkin ya teman-teman ada yang tertarik untuk mengejar dia. Aku nggak tahu siapa saja di sini yang ingin melengkapi skuad Real Madrid. Yuk kita bisa ngobrol di kolom komentar. Sebelumnya aku nggak pakai skrip, jadi bodo amat aku ngomong apa aja ya. Kalau misalkan terbata-bata aku minta maaf. Tapi terima kasih semuanya.